kita nemu di mana di situ rambut. Nah, habis itu sebelahnya itu ada tanah dibungkus sama kain putih. Hah? Tanah dibungkus sama kain putih. Dari pahaku meluncur ke bawah itu ada darah. Terus di belakang sini juga ada darah. Gitu. Aku tiba-tiba langsung lari ke tidurnya tetap di rumah, tapi aku tidurnya di mobil. Di rumah tidurnya di mobil, habis main ayam. Masih tinggal di Pondok Indah waktu itu. Kalau yang rambutnya kriwel segini ini siapa? Nah, tapi udah meninggal. Udah meninggal? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Another special edition karena hari ini kedatangan bintang tamu yang aku yakin ciwi-ciwi di rumah sekarang siap untuk berteriak. Memiliki followers hampir 11 juta sekarang di Instagram. Boleh cewek-cewek tepuk tangan loh. Cowok-cowok juga boleh di sini. Dengan segala prestasi, karya dan juga achievement atau awards dan penghargaan yang telah diterima, hadir di sini, saya pengen nyebutnya sebagai ponakan saya deh pokoknya karena emang usia kita jauh berbeda sekali. So, teman-teman, please welcome ada Onyo. Halo. Onyo, makasih. Uncle, terima kasih banyak. Uncle yang makasih. Aku biasanya. Manggilnya tulang berarti. Tulang. Orang Batak manggilnya tulang. Batak. Tulang Obi. Tulang berarti ya. Tulang. Jadi Onyo baru aja kemarin ngeluarin single yang lagi hits banget teman-teman. Yep. Ini judulnya adalah Bila Memang Kamu. Yes. Pertama kali Tulang Robi denger, aduh menyayat hati sekali. Aduh, terima kasih banyak. Karena related sama pernah mengalami kisah percintaan seperti itu gitu. Ya kebanyakan orang ngalamin itu juga. Kan? Onyo ngalamin nggak? Akunya enggak. Oh, Onyonya malah enggak. Jadi emang lagu ini tuh lagu yang spesial banget buat aku karena ini tuh lagu kedua untuk percintaan buat aku. Oke. Gitu. Pertama Salah Mencintai, kedua Bila Memang Kamu. Jadi Bila Memang Kamu ini tentang apa sih Onyo? Kalau Bila Memang Kamu ini tuh lagu tentang seseorang yang lagi mengejar cintanya gitu. Jadi kayak dia lagi berusaha untuk bisa dapetin cintanya dan dia udah berusaha untuk terus ngelakuin berbagai cara untuk bisa ngejar cinta yang dia mau. Yes, yeah. Akhirnya dia kayak ngadu sama Tuhan kayak, Tuhan aku udah berusaha, tolong dong kasih jalan aku buat bisa dapetin dia gitu. Aku maunya dia, pokoknya harus dia deh Tuhan gitu. Kalau belum dapat cintanya kamu, ngadunya ke Tuhan, jangan ke dukun. Aduh. Kalau ngadunya ke dukun pakai pelet. Nah itu pelet. Cintanya bukan cinta asli itu artinya nggak? Ih bener. Kalau cinta udah walaupun kita ke dukun sana sini tapi Tuhan belum merestui mah. Iya. Susah ya Onyo. Ntar dukunnya jadi hilang gitu. Tapi Onyo pernah dengar soal pelet? Pernah. Itu sering Uncle. Itu sering. Nanti kita bahas Sering, deh. ya. Onyo kalau Om Robi boleh minta Onyo nyanyiin sedikit dong lagunya. Boleh. Ya? Aku nanti nyanyi, aku Silakan. Tuhan bila memang dia, tolong berikan ku jalannya. Semua telah ku usahakan hanya untuk cintanya. Nanti siapapun yang jadi anaknya Onyo beruntung banget. Aduh, Sebelum udah bobo, jadi anak ya, maksudnya ke anak. Udah jauh ya? Jauh itu, udah jokin saya. Dilalebain, dinyanyiin gitu kan. Aduh, Iya. bagus banget sih Onyo. Terima kasih banyak. Onyo suaranya sebagus itu nggak mau jadi penyanyi. Kan udah jadi penyanyi nih. Oh, udah ya, Ini kan bahas lagu ini lagu aku nih. Bener. Nice loh. Nonton videonya di YouTube sudah ada ya Yes. teman-teman. Karena ini on the way menuju 1 juta views ya. Yes. Onyo ya. Fansnya Onyo boleh ayo tontonin. Ya, oke. Sekali lagi tepuk tangan buat Onyo yang Terima selalu kasih. berkarya sampai sekarang. Nah ini sekarang kalau ngomongin soal asalnya Onyo, ini kalau Uncle Robi ada salah sampaikan ya. Onyo ini asal dari desa Cancar bacanya? Yes, benar. Cancar. Ini salah satu yang bisa nyebutin nama Cancar. Oh iya? Iya, Uncle salah satu orang yang bisa nyebutin nama Cancar. Oh, iya. Jadi orang itu kadang kalau misalkan aku di acara mana, Iya. mereka tuh sebutnya itu salah gitu. Jadi nggak lafal katanya itu mereka beda Oh, iya. gitu. Biasanya Uncle sekali apa? sebut tuh Langsung Cancar benar? tuh benar. Lafalnya juga kayak gitu. Oh. Cancar. Terharu saya. Ini di mananya Alor sih Onyo? Itu beda lagi. Aku itu di Floresnya, di timurnya itu Agak. Uncle pernah ke Labuan Bajo kan? Pernah, Nah, pernah. Labuan Bajo ke tempat aku tuh 5 jam. Gitu, 5 jam naik mobil. Kalau naik pesawat itu sekitar 1 jaman lah. Oke.
gitu. Aku pernah 2 minggu tinggal di Alor waktu itu. Emang ya? Aduh, indah banget. Indah, Alor itu emang indah. Itu Tapi Uncle di Labuan Bajo itu berapa hari? Di Labuan Bajo paling cuma 2 hari. 2 hari? 2 hari terus tinggal sama saudara-saudara di Alor itu seminggu lebih lah. Uncle pernah belajar bahasa di sana nggak? Waktu itu zaman saya seusia kamu, udah Oh, lupa. tuh. Udah lama banget itu. Udah lama banget lama ya. banget. Berarti Desa Cancar, Kecamatan Ruteng. Ruteng. Nah, itu saya salah. Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Yes, Timur. Nusa Tenggara Timur. Dan Onyo sekarang berkarir, bahkan sudah levelnya ke ASEAN bisa saya bilang. Amin. Karena fansnya Onyo udah ada di Singapura, Amin, Malaysia, Hong Kong. Tepuk tangan, hebat. Bangga aku. Oke, tapi kalau ngomongin soal tadi pelet, pasti Onyo nggak pernah melet orang ya? Enggak dong, Enggak ya? nggak mau. Karena yang Om Robi denger nih, Onyo lagi nggak fokus nyari cewek, sekarang lagi fokus nyari karya juga, Yes, benar. dan juga prestasi di dunia sepak bola. Itu juga dan pengen fokusnya nyanyi. Aku dulu tuh sebenarnya pemain bola, Uncle. Dulu aku tuh pemain bola, itu aku dulu nggak suka nyanyi dan takut banget megang mic. Gitu. Dulu takut megang mic, disuruh nyanyi tuh nggak mau gitu. Tadi kalau ada acara keluarga itu pasti kan kita nyanyi-nyanyi kan. Iya, Kalau iya. udah acara keluarga, udah siapin keyboard, Iya. itu kayak pertama acara keluarga dulu, terus Iya. habis itu kita happy siapin Iya. keyboard. Aku udah hilang dari rumah. Oh, Gitu. kenapa? Aku udah pergi ke hutan sama teman-teman gitu. Nervous kalau Aku disuruh tuh nyanyi? nggak mau kalau dinyanyi itu apalagi ditontonin. Tapi kalau nyanyi di kamar mandi aku mau gitu. Tapi Ya masa kalau- acara keluarga mainnya main bola? Iya, jadi aku kayak ngajak teman-teman ya udah deh kita nginep di hutan aja, ada kita gubuk di hutan gitu sama Oke, teman-teman oke. kayak kita nginep di situ aja sampai acaranya selesai. Kadang acaranya selesai jam 3 pagi, kita baru pulang jam 3 pagi gitu. Oh, oke. Nggak mau nyanyi. Onyo kan tahun ini itu 19 tahun ya? 20. 20 bahkan ya, 20 tahun nih tahun ini. Dan Onyo tuh lagi fokus banget sama kuliahnya, sama hobi olahraganya, Iya. sama karirnya. Tapi yang Om Robi baca tuh salah satu artikel tuh teman-teman cewek khususnya mau deketin Onyo tuh takut ya? Yes. Kenapa mereka takut? Ganggu katanya? Kalau Takut ganggu? itu lebih banyak di kampus, Angga. Iya, di kampus. Di kampus tuh gini, mereka itu karena ada beberapa bagiannya itu teman-teman aku tuh udah kenal semua sama aku gitu. Jadi mereka itu takut untuk ngedeketin karena mereka itu bilang kayak takutnya nanti Onyonya risih gitu. Mereka waktu itu aku makan. Jadi mereka itu ketika aku datang itu mereka itu kayak gini kayak gitu-gitu takut kayak nggak enakan gitu duduk sama aku. Nah aku bilang sama mereka kan waktu bridging kayak bilang gini, guys kalian nggak perlu kayak nggak enakan sama aku karena aku tuh menempatkan diri aku di kampus ini tuh bukan sebagai artis tapi aku sebagai mahasiswa baru yang hadir di kampus ini gitu. Jadi kalian kalau mau ngajak aku ngobrol, mau ngajak aku makan-makan atau mau kemanapun kalian mau ngajak aku di kampus ini itu ajak aja santai ngobrol aja gitu karena aku orangnya kayak pengen lebih banyak teman bukan cuma satu doang yang di kampus gitu. Jadi pas habis aku bilang kayak gitu baru mereka kayak datang ke tempat aku, baru mereka makan bareng aku kayak gitu. Kalau nggak dibilangin kemarin nggak datang mereka. Tapi sekarang mereka udah Iya, sekarang mereka deket udah ya kayak sama- biasa gitu. Udah ada yang kesangkut salah satunya? Enggak. Onyo, Angkel izin nanya boleh? Ya boleh. Ini ngomongin soal dulu-dulu ya, mungkin di rumah Onyo dulu. Ada satu, Onyo sering nongkrong atau duduk di satu pohon, bawah pohon? Iya ya. Bener? Iya benar. Ah, gua tahu Uncle. Iya. Kok jadi gini? Ya, jadi sering menyendiri di situ. Iya ya. Di kampung atau di sini? Di kampung? Iya, di kampungnya. Oh Bener. iya. Onyo dulu kecil punya burung peliharaan nggak? Ayam sih, ayam kecil. Ayam kecil. Kalau di bawah pohon ini ada satu burung yang sering nemenin, suaranya hampir sama terus. Ingat nggak? Ada sih Uncle, cuman kayak burung kecil aja kayak burung gereja, tahu nggak? Tapi sering nemenin Iya. suaranya. Oke, aku dengar itu. Oke, jadi ya Onyo waktu... Ayam banget. Tapi emang ada satu pohon langganan Iya, ya? pohon langganan. Ada. Bukan cuma aku dong, tapi teman-teman kebanyakan di situ semua. Ini aku gambar di sini, ini ya emang gambarnya jelek. Cuman aku pas Onyo cerita tadi ada satu flashback di kampung yang Onyo satu area yang Onyo. Aduh, ini gini nih. Aduh. Ada yang tahu tentang ini? Emang iya sih, di situ emang banyak. Gini, aku di sana itu waktu itu gini Uncle, ceritanya. Ini belum pernah aku ceritain kemana-mana, baru pertama kali di sini karena disebutin aja nih. Teman-teman itu, aku punya teman satu cewek. Dia itu bisa dibilang tuh anak yang punya kebutuhan khusus gitu. Jadi dia itu kita menganggap dia itu kayak kalau di pohon itu kita pergi sekolah itu dan selesai bola dekat-dekat rumah itu agak lumayan jauh lah Uncle, agak lumayan jauh dari rumah.
kita tuh sering main ke sana. Nah, main di sana itu kita kayak ajak dia juga karena dia itu emang paling bisa kita untuk ngajak dibikin happy itu sama dia, sama teman cewek ini gitu. Nah, pas ajak dia tuh sering di PON itu kayak ngobrol-ngobrol sendiri gitu, ngobrol sendiri. Nah, karena kita menganggap dia punya kebutuhan khusus untuk dirinya dia itu kayak udahlah, kita teman-teman udah kayak biasa aja. Nah, pada saat satu hari itu ada orang baru yang datang ke sana, kayak orang Muslim main ke sana, tiba-tiba datang ke sana itu kayak ngerasa badannya nggak enak, tiba-tiba itu dia kesurupan di sana. Terus pas kesurupan tuh karena tipe orang kita itu di sana itu kalau orang kesurupan kita nggak mau dekat, kita malah ngejauh. Gitu. Kita malah ngejauh. Tapi kalau untuk ngejar setan kita mau. Kalau ngejar-ngejar yang kayak gitu kita mau. Cuman kalau untuk kayak gitu, yang satu kita pikirin adalah mungkin ini hanya berpura-pura. Terus tiba-tiba ntar dia punya barang yang dia pegang bisa ngelukai gitu kan. Habis itu kita ke sana kayak dia nyampein kayak gini. Dia pernah ngomong kayak gini. Kayak jangan terus main kesini, ini rumah saya, dia bilang kayak gitu. Jangan terus main kesini, ini rumah saya, kalian ganggu terus saya. Dia bilang kayak gitu. Karena emang benar, kita emang kalau main kesana kita setel lagu, kita main-main kesana cabut-cabutin pohonnya dia gitu. Dia bilang kalian merusaki rumah saya, dia bilang kayak gitu. Jadi ini belum pernah ada yang tahu tentang ini belum pernah ada yang tahu. Ini baru pertama kali, sumpah ini baru pertama kali di sini. Karena tahu gini aja, jadi dia nggak bolehin kita main kesana. Akhirnya pas di pohonnya mau dipotong, kita yang itu. Aku sakit sampai 1 minggu. Aku sakit sampai 1 minggu, terus teman aku dirawat di rumah sakit. Ada 3 orang. Jadi ini memori terkuat yang ada di otak aku. Otaknya Nah, pada saat itu Uncle, emang bapak aku juga di sana bisa untuk kayak ngelihat yang gitu. Iya. Nah, ada satu kayak satu cewek ini ingat banget aku. Satu cewek datang ke rumah kita, datang ke rumah aku di sana. Tiba-tiba itu cewek ini tuh kesurupan, Uncle. Kesurupan, baring di kasur. Dia bilang sama aku, satu pesan sama aku nih, bilang dia suruh bapak suruh dia manggil aku, suruh bapak manggil aku yang masuk ini, gitu kan, manggil, suruh saya duduk di sampingnya dia, terus dia bilang gini, satu pesan dong, dia bilang kayak gini, kamu nanti bakalan jadi penyanyi besar. Kamu nanti bakalan menjadi penyanyi besar. Akhirnya aku habis itu kan, aku langsung kabur ke teman-teman bola, dan kabur ke situ. Nah, duduk lagi di pohon itu kita. Duduk lagi, tapi dia udah itu nggak udah ditebang, tapi kita duduk doang di situ. Duduk sambil nungguin jam kita main bola. Besoknya lagi aku nggak masuk sekolah 2 hari. Sakit. Panas. Yang nebang pohonnya itu keputusan warga atau memang mau dibuka lahan di situ deh? Ngeganggu sebenarnya, Uncle. Jadi ranting-rantingnya dia itu udah jatuh ke rumah-rumah warga. Jadi rumah-rumahnya orang itu yang dekat sama dia, sebenarnya itu dekat sekolah, pohonnya jatuh-jatuh ke situ, ranting-rantingnya gitu, ngebersihin, masuk ke tanamannya dia. Akhirnya dia minta ke mungkin orang yang punya untuk ditebang. Kita sampai sakit, aku 1 minggu, Uncle. Ini baru aku ceritain, di mana-mana belum pernah ada. Akhirnya bahkan di podcast horor ayah aku pun belum pernah ada. Karena nggak aku gali, nggak kesentil. Aku udah nggak mau ngomong lagi, nggak mau cerita lagi. Nah, tapi pas Uncle ngegambar tuh kayak, kok bisa gitu. Kalau yang rambutnya kriwel segini ini siapa? Nah, tapi udah meninggal. Udah meninggal? Iya. Siapa dia? Gak, kalau Onyo nggak mau cerita, it's okay. Gak apa-apa sebenarnya. Tapi agak ada coklat merah. Iya. Segini. Itu tetanggaku. Tetangga Onyo. Iya, masa kecil juga. Iya. Waktu Onyo usia 7 tahun, 8 tahun dia meninggal. 14. Oh, 14. 13-an lah enggak. 13. Ya, waktu masih di kampung. Tapi iya itu benar, udah meninggal. Salah satu teman Onyo. Itu salah satu mamanya teman aku. Oh, mama. Iya. Dekat sama Onyo. Dekat. Tapi pas dia meninggal itu di rumahnya dia itu masih ada aktivitasnya dia. Gitu. Jadi dia manggil orang di belakang, dia masak-masak gitu. Ya sampai sekarang ini kuat banget di memori Onyo ya. Iya sih. Waktu pulang kampung kita sempat ke kuburan ini. Oh. Gak apa-apa ya, kita doakan. Onyo mau mendoakan sesuatu nggak? Tapi nggak usah sebut namanya, doakan aja, nggak apa-apa. Ya semoga dia tenang di alamnya, dan ya, semoga anak-anaknya sekarang itu jadi anak yang sukses. Salah satu teman yang ngejagain, teman aku yang sekarang anaknya dia itu sedang membantu om aku juga di sana, ngejagain. Oh, berarti walaupun teman udah kayak keluarga. Iya, udah kayak keluarga. Dulu sering main ayam bareng gitu sama mamanya dia, terus ngejagain kerjaannya dia gitu. Disuruh sama bapaknya, pernah kecelakaan motor bareng. Kalau apalagi ini?
kenangan mobil merah ini Onyo ada memori mobil merah? Mobil merahnya Bunda, iya. Punya Bunda, iya nggak kan? Iya. Ada kenangan apa Ada. di mobil? Waktu itu mobil merah itu sebenarnya waktu di apartemen sih Angka. Banyak yang tahu tentang mobil merah ini. Emang mobil merah ini sekarang kayak diperbaikin lagi sama Bunda, dan mobil merah ini tuh waktu dulu sempet dimana aku tidur di mobil merah ini dan aduh kayak itu mulai kayak aku yang punya muncul darah tiba-tiba. Banyak yang tahu tentang ini. Aku tulis mobil merah di sini. Aku nggak tahu apaan. Waduh Tuhan Yesus. Ini kejadian nggak nyaman, nggak usah diceritain deh. Gak apa-apa sih sebenarnya, aku kalau untuk ini kejadian ini pasti cerita-cerita aja sih. Cuman kayak kalau itu benar, kayak waktu itu selain di kamar, waktu di mobil merah itu aku belum pernah yang ceritain cuman waktu ke Bunda itu cuman satu doang, yang di kamar doang, yang tiba-tiba aku di paha ada darah sama di belakang sini. Tapi Bunda nggak tahu soal Nggak mobil tahu merah. soal itu, mobil merah nggak tahu. Ini Bunda bakal tahu. Ya nggak apa-apa, nanti Gara-gara pasti dia Anto. nanti juga bakal nanya. Ah, iya ada kok, ya kan? Kita mobil merah ada. Itu mobil merah itu mobil legend, mobil lamanya Bunda kan? Mobil paling lamanya Bunda. Jadi Onyo ada Iya. pendarahan. Jadi waktu itu aku tidur siang waktu sebenarnya aku suka banget sama mobil merah itu. Jadi kenapa aku suka? Karena emang di kampung itu kalau lihat mobil merah, mobil bagus gitu, terus mereka itu pada suka lihat-liatin gitu. Nah, pas Warnanya aku itu apalagi aku bisa megang dan aku bisa tidur dalam mobil itu kan. Nah, aku tidur di mobil itu pas waktu itu pulang sekolah. Tidur, pas kebangun sekitar jam 6 sorean aku mimpi erep kayak ada yang Nindih. tindih, ya, kayak yang nindih gitu. Nah, pas ada yang gitu aku bangun tiba-tiba aku lihat kayak dari paha aku meluncur ke bawah itu ada darah, terus di belakang sini juga ada darah. Gitu. Aku tiba-tiba langsung lari ke waktu tidurnya tetap di rumah, tapi aku tidurnya di mobil. Di rumah tidurnya di mobil, habis main ayam, masih tinggal di Pondok Indah waktu itu. Onyo nggak nyaman di rumah, Iya, jadi lebih milih di Yes. mobil. Itu tidur di mobil, tidur bangun sore karena erep-erep lihat di paha itu ada darah sama di belakang sini ada. Nah, satu erep-erep yang menurut aku tuh aneh banget Uncle, waktu aku tidur di rumah masih tinggal di Pondok Indah. Mimpi erep-erep ini tuh di sofa warna coklat. Aku tidur di sana. Kayak tiba-tiba itu sebenarnya itu aku ngerasa aku bangun. Karena tidur aku tuh gini, Uncle tahu kan tidur kayak gini kan. Iya, iya, Nah, iya. di sofa kan. Nah, yang manggil itu Bunda. Aku ngerasa yang manggil itu Bunda dari atas, tapi ternyata itu Bunda masih ada di luar. Masih di luar. Aku tadi dia panggil kayak Onyo bangun gitu. Aku ngerasa dia itu manggil di atas, makanya aku ke atas kan. Tiba-tiba aku lihat di atas nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nah, baru Mbak besok pagi bilang kayak dia ketemu cewek di tempat yang dimana aku nyamperin Bunda di atas. Gitu. Ketemu cewek baju putih. Jadi menyerupai. Ya, gitu. Onyo, Uncle izin tanya ya. Uncle nggak tahu nih, Onyo tuh nggak pernah suka hawa dapur ya. Yes. Aku nggak terlalu suka hawa dapur. Mau di rumah manapun. Iya. Kenapa? Aku tulis di sini ada dapur. Iya. Aku punya oma, sekarang udah meninggal, makanya kemarin aku ke sana. Aku tahun ini kemarin ke sana. Ya, tahun ini ya. Tahun ini kemarin ke sana karena omaku itu udah meninggal, gitu. Waktu dulu kenapa aku nggak terlalu suka sama hawa dapur? Waktu aku dulu itu nemenin dia di dapur Uncle, kita bikin kue bentuk 8. Masih inget banget aku di jam 8 malam, aku nemenin dia sambil aku udah selesai beres-beres. Aku habis pulang jual ikan waktu itu. Kita bikin kue bentuk 8. Nah, di jam 8 itu sekitar setengah 9 kita mau masukin kuenya di pemanasannya. Iya. Bentuk Microwave kue. ya? Iya, microwave jadi ya. Iya. Ya, di microwave. Kita nemu di mana rambut. Kita nemu di mana di situ rambut. Nah, habis itu sebelahnya itu ada tanah dibungkus sama kain putih. Hah? Tanah dibungkus sama kain putih. Makanya waktu dia meninggal itu rambut itu pas aku ke dapurnya, rambut itu masih ada. Tapi tanahnya udah nggak ada. Rambutnya masih ada tapi tanahnya udah nggak ada. Gitu. Makanya di mana waktu aku udah nggak suka sama hawa dapur itu pas disuruh diem di situ, aku nggak mau, aku malah lebih memilih ke depan, nunggu di depan kuburannya dia. Gitu. Wow. Emang itu nggak terlalu suka aku sama hawa dapur sih. Yang suka jagung siapa Onyo? Ya oma ini. Oh. Yang meninggal ini. Iya. Dia suka banget sama jagung rebus. Om Robi tulis jagung. Oh my god.
oma yang meninggal ini yang suka. Iya, dia suka banget sama jagung. Dia suka nonton kayak nonton di sofa, kesukaannya dia warna merah sambil makan jagung gitu. Pantes. Apalagi sama ubi dia suka banget. Kebaca banget ini. Ini kita belum masuk ke topik ya teman-teman. Aku cuman pengen coba untuk mencari garis. Uncle dulu itu ya apa? Paranormal. Enggak, aku bukan siapa-siapa. Cuman Uncle mau nanya satu hal terakhir sebelum nanya tentang kejadian mistis Onyo di lokasi syuting atau mungkin video klip dan lain sebagainya. Uncle mau tanya tentang waktu Onyo di Cancar ya. Onyo pernah ada keinginan pengen sepatu sekolah yang bagus nggak sih? Wah, gila itu. Iya, Bener. benar. Ini Uncle tulis sepatu sekolah di sini. Aku punya sepatu sekolah waktu dulu tuh depannya sini tuh udah bolong. Depannya udah bolong, aku minta sama oma waktu itu. Jadi udah nggak tinggal sama orang tua dari kecil, jadi kan tinggal sama oma kan. Oke. Minta sama oma sepatu itu, akhirnya aku punya dulu Uncle sepatu boots yang depannya naik gini. Oh, kayak Aladin. Iya, kayak Aladin. Tapi naiknya cuma dikit doang. Itu Oke. sering aku pakai buat pergi gereja, pergi sekolah, pergi pesta, semua aku pakai sepatu itu. Sampai teman-temannya, lu nggak punya sepatu lain ya? Udah, emang nggak punya, cuma itu doang. Oh. Gitu. Jadi itu sepatu sekolahnya? Itu sepatu sekolah. Berapa tahun dipakai? Sampai sekarang aku Sampai sekarang ada? disimpan, tapi di kampung. Itu dipakai buat sekolah juga, dipakai gereja, dipakai... Iya, pakai gereja, sekolah, Natalan, itu semua sepatu. Sampai nggak muat, Uncle. Aku pakai itu sampai nggak muat, sampai dijahit depannya, sampai yang ininya itu kebuka dikit gitu. Ada yang tahu tentang ini? Nggak pernah aku ceritain, coba nonton. Nggak pernah aku ceritain. Jadi semua poin dari Uncle ini belum ada yang... Enggak, tentang kue bentuk 8 juga, tentang rambut belum pernah aku ceritain. Di mana pun, cuma di sini kemarin. Karena ditanyain aja. Ditanyain aja. Karena itu udah nggak mau aku ceritain lagi karena emang Maaf ya. Iya. Maksudnya karena emang udah waktu oma udah nggak ada itu kayak aku kangen dengan bentuk kue 8-nya dia gitu. Terus kangen waktu dia nonton di depan TV gitu. Jadi memorinya kebuka Memorinya lagi kebuka sekarang. lagi. Doakan Oma ya. Iya, Oke. Onyo, Uncle izin nanya ya. Iya. Dalam hidup Onyo hampir 20 tahun ini, 19 dia. 19. Iya, Onyo 19. Onyo kan Iya, Onyo kan 19. 14 Maret 2005. Iya, 19 dia, maksudnya tahun depan aku 20 Oh gitu. iya. Onyo Pisces ya? Aku Pisces. Oke. Onyo ada satu perempuan bertai lalat, Onyo sayang banget, ini siapa ya? Itu Sayang, arti dari kata sayang, Onyo peduli. mama dulu. Ya. Terlihat kita sama. Ya. Mama. Demi Benar, Allah Su. aku nggak tahu foto Iya, mamanya sumpah, Onyo. Sumpah demi Tuhan aku angkat. Terlihat kita sama belakang sini. Belakang kepala. Jadi mama punya tai lalat yang kembar dengan Onyo, Iya. tanda lahir. Terlihatnya sama. Kangen sama mama? Iya, kangen lah, pasti kangen sama mama. Cuman kan mama udah punya keluarganya masing-masing. Oke. Onyo, satu pertanyaan lagi. Ini entah kejadiannya masa lalu atau enggak ya. Cuman Onyo kayak pernah ada yang ngasih gelang. Oh ya, aku ada gelang di kampung tapi di kampung. Ada yang ngasih gelang, katanya buat Onyo nyaman, Iya, iya. buat Onyo terlindungi. Gelangnya masih ada. Itu yang ngasih dukun. Ini aku tulis, ada gelang dikasih. Itu yang ngasih dukun. Ada yang tahu tentang Sumpah demi Tuhan, itu yang ngasih dukun. Ada yang tahu tentang ini? Enggak. Nggak ada. Baru di Om Robi nih. Iya. Ada gelang dikasih. Warna hitam. Iya. Itu yang ngasih dukun. Buat apa katanya? Dukun aku di kampung. Bukan dukun Onyo, nanti orang kiranya Onyo Bukan, punya bukan, dukun. maksudnya Ada orang orang kepercayaan. pintar, Orang datang ke Onyo, bukan Onyo berkonsultasi Ya, ya, bukan, Dek. bukan. Bukan Onyo yang datang ke dukun. Bukan. Kalau Onyo bilang dukun aku, nanti fansnya Onyo, ya Onyo main dukun. Enggak, aku Enggak, luruskan. bukan. Onyo bukan main ke dukun, tapi ada orang bisa dibilang apa ya? Orang pintar lah enggak. Orang pintar, dia memberikan waktu dan tenaganya untuk tiba-tiba datang ke Onyo gitu. Datang ke Onyo untuk ngasih gelang gitu ya, tanpa Onyo berkonsultasi kan ya. Seperti itu ya, Dek. Maaf ya kalau ke Onyo, aduh. Nggak ada yang tahu tentang ini. Nggak ada. Buat apa katanya? Waktu aku pertama kali viral itu enggak. Awal banget. Awal pertama kali viral aku habis doa dari kuburan opa. Aku nggak tahu orangnya dari mana. Ya kan, tiba-tiba datang, Iya, betul datang, kan? iya. Nah itu, yang Aku Om nggak- Robi lihat itu seperti itu. Jadi habis aku doa dari kuburan opa, bapaknya mama, aku pulang ke rumah,
Tiba-tiba pas aku siap-siap besok mau pergi, tiba-tiba dia datang sore. Onyo Sore inget mau menjelang malam itu habis aku beres-beresin pakaian, aku mau pamitan Tiba-tiba datang. di depan kuburan opa. Tiba-tiba dia datang. Nih, kasih buat jaga-jaga di sana, doa, rajin doa. Gelang hitam. Sampai sekarang gelangnya masih ada. kalau Onyo masih ingat, betul nggak matanya kayak hitam, Dia pakai baju hitam tapi enggak. semuanya hitam, hitam, hitam. Pakai baju hitam sampai sendal jepit. Depan rumah. Cuma sekarang orangnya pas aku cari Hilang. udah nggak ada. Ya emang nggak. Orangnya udah nggak ada. Emang orangnya goib. Memang orang itu nggak ada. Sumpah demi Tuhan aku. Waktu Aku- saat Onyo didatengin, Onyo bener nggak ngerasanya tiba-tiba suhu jadi dingin banget? Kalau dingin aku nggak merhatiin dinginnya, Uncle. Aku udah nangis waktu itu, lagi nangis karena Iya. terharu bisa dipanggil ke TV kan. Iya. Kenapa nggak dibawa ke Tapi Jakarta? emang waktu itu tuh emang gelap, ya gelap. Maksudnya udah menjelang gelap, udah sekitar jam 6:30 lewat lah. Ya. Tiba-tiba dikasih gelang itu kayak aku terima sambil aku nangis kayak ya terima kasih. Karena emang orang di sana itu kayak emang datang aja gitu ke rumah. Nah, Tapi pas aku nanya ke opa, pas aku pulang tuh katanya kita nggak ada orang kayak gitu. Maksudnya kita nggak pernah datang orang kayak gitu di rumah. Opa itu emang tipe orang yang merhatiin setiap orang yang datang. jadi memang orang itu bukan Aku dari kasih kamu. gelangnya. Aku kasih ke dia. Gelangnya Kan. ada. Aku bawa dari sini. Aku kasih. Sampai sekarang gelangnya masih ada. Jadi bentuknya bulat gini Uncle. Bentuknya bulat, bulat-bulatan kecil. Di tengah-tengahnya itu ada tulisan. ikatan. Ada tulisannya apa? Ada tulisan, tapi tulisannya itu Ya. tulisan kayak Arab gitu. Jadi kalau kata Opa itu bukan dari kampung. Bukan. Emang dia goib. Bukan, itu bukan dari kampung. Iya emang dia goib, adek. Terus gelangnya aku gimana ntar? Enggak apa-apa. Onyo kenapa nggak dibawa ke Jakarta gelangnya? Disuruh bawa sama dia. Kenapa Onyo tinggalkan di kampung? Enggak, gelangnya Oh, ada. ada Ada di di Jakarta, ada di rumah. Dibawa berarti ya? Oh. Oke. Onyo kaget? Talinya aku di mobil. Onyo pernah cerita tentang ini? Enggak, sumpah. Aku enggak denger. Ya Tuhan nih, aku enggak pernah ceritain ini sama siapa. Onyo, Angkel mau Nanti nanya. itu deh, nanti aku kasih ke Uncle deh gelangnya deh. Iya, mau kasih Kak. Emang Angkel dukun nggak mau Maksudnya ah? maksudnya kasih Kasih lihat ke tunjuk. Uncle, kasih tunjuk. Oh, Nanti iya, aku iya. kasih lihat deh. Boleh. Ini Angkel mau nanya lagi ya. Onyo kan dulu awalnya nggak pede nyanyi gimana pun. Iya. Tapi ada beberapa kali mimpi yang Onyo lalui yang membuat Onyo makin percaya diri untuk bisa nyanyi di depan orang banyak. Apa betul? Kalau mimpi enggak, tapi kalau untuk kepercayaan diri itu ada karena emang dari Opa. Opa ini Oke. dulu sering ikut lomba, di mana dia tuh sering mendapati juara 1 terus. Oh, gitu. jadi dari situ? Dari situ. Jadi dia bilang sama aku, kamu harus nerusin bakatnya Opa ini gitu. Siapa lagi kalau enggak Ya. kamu sama kakak kamu. Aku kan yang bisa nyanyi itu aku sama kakakku Catherine namanya kan. Uncle. Ya. Jadi kalau enggak kalian siapa lagi yang nerusin bakat Opa? Minimal kalau mau jadi pemain bola, udahlah adik aku yang ketiga aja gitu. Adik aku yang ketiga aja, kamu jadi penyanyi deh, terusin bakat Opa. Karena dia yang dulu nemenin aku dari aku ikut lomba, kepercayaan aku dulu sebenarnya nggak mau ikut lomba nyanyi. Oke. Gara-gara dia yang semangatin, makanya aku sampai sekarang terus semangat buat nyanyi. Onyo tuh kebetulan nggak tahu deh, banyak yang ngasih kesaksian nggak, banyak yang bilang menyerupai Onyo ya dari suara di rumah. Ini Ya Angkel nanya sama Onyo, jangan ini. Iya. Nanti netizen keren tuh ada hantunya tuh. Bukan. Enggak, dia bener yang nggak? kemarin, itu waktu di Pondok Indah. Hah? Rumah baru, waktu di rumah baru ini. Iya. Dia yang kemarin ngalamin. Kenapa kemarin dipanggil ya? Gitu. Suaranya suara aku. Padahal aku nggak ada di rumah. Aku waktu itu pergi main bola ya? Aku kemarin main bola. Jadi dia itu kayak dipanggil nyaut dianya. Kayak katanya aku yang manggil. Pas pulang rumah, kayak dia bilang, "Hah? Lu tadi manggil gua?" "Manggil? Gua main bola, Cok." Gua bilang kayak gitu. Sampai kayak gitu. Kok Angkel ngelihatnya malah ini dari toilet dulu ya SMA? Pernah diteror? Itu dulu SMA itu ada orang meninggal ibu-ibu, jadi lagi hamil. Dari situ Meninggal. ya. SD tapi bukan SMP. SMA, tapi Angkel ngeliatnya SMA. Tapi kalau toilet SD, SD. ibu-ibu meninggal. Iya, ibu meninggal di sana dulu. Jadi sekarang toilet yang paling pojok itu disimpenin batu-batu banyak sama kayu-kayu.
Kalau waktu SMA, yakin nggak ada apa-apa? SMA itu kesurupan ada banyak, cuman kalau untuk toilet aku Nggak ada nggak kejadian apa-apa. Karena toiletnya emang tempat kita deket situ emang sering nongkrong, cuman nggak ada kejadian apa-apa. Oh, berarti sering nongkrong di toilet SMA. Kalau yang horor toilet SD. Yang horor itu toilet SD. Kenapa mama sampai masuk ke sekolahan begitu? Jadi dulu sebenarnya ceritanya Uncle. Jadi dari guru tuh katanya itu emang di situ tuh ada orang yang meninggal gitu. Dia punya anak dulu lagi ngelahirin, meninggalnya di situ. Katanya ada yang minta tolong, maksudnya dia teriak minta tolong tapi nggak ada yang nyaut, nggak ada yang dengar gitu. Akhirnya dia meninggalnya di situ. Oke. Ini sebenarnya kita banyak yang mau dibahas sama Onyo, tapi lebih menarik untuk menggali-gali yang mungkin selama ini orang nggak tahu ya. Aku nggak pernah nggak pernah ceritain. Tiba-tiba kaget yang Uncle tadi bilang menyerupai aku, emang iya benar. Itu Benar, baru aja ya? kejadian. Baru kan, Der? Itu baru aja kejadian. 2 kali. Di rumah anti Medi juga 1. Di rumah anti aku juga 1, di rumah yang aku juga 1. Sering menyerupai suaranya Onyo. Iya. Bahkan oma aku juga dulu kayak gitu. Aku pada lagi tidur, tiba-tiba dia itu di belakang sawah. Malam-malam jam 12. Aku emang sering main ke sawah, Uncle. Di zamannya itu sawah udah pada apa sih namanya? Kayak panen ya jadinya. Ya. Sawah udah pada panen. Kita sering main layangan di belakang sana itu. Dia bilang, aku anaknya emang sering ngigo. Dia pikir aku ngigo tuh ke belakang sawah. Ternyata aku tidur di depan kamarnya paman aku. Gitu. Pas dia ke belakang sawah itu sampai megang senter tuh, paman kebetulan lagi ke belakang mau ambil air. Gitu. Terus dia manggil, "Ma, ngapain di belakang?" gitu. Itu si aku dulu namanya Etan. Dipanggil Etan. Itu Etan tuh ngigo sampai ke belakang. Itu dia tidur di depan. Kayak gitu. Akhirnya dari situ udah mulai kayak aku didoain sama orang-orang sana. Kalau sekarang Uncle lagi ngerasain di kaki Uncle rumput basah, ini Onyo sering main di rumput basah? Iya, aku dulu. Kita yang Sering. Iya, kita yang sebenarnya bukan rumput basah, tapi Apa itu? sawah yang emang habis dipanen, cuman rumputnya setinggi gini. Jadi kita main bola di sana sampai rumputnya turun ke bawah. Kita injek-injekin terus. Gitu, main-main di sana. Suka Ya, banget main sama ada rumput. memori rumput basah di sini. Gitu ya, Onyo suka ya. Aduh. Main di sana sering kok. Main di sana. Uncle tahu kok, Uncle nggak akan buka dulu Onyo jatuh cinta sama siapa dulu, ciri-cirinya. Tenang aja Uncle, Uncle bukan Tuhan yang tahu semua. Ya, jadi ini Uncle cuma sebatas-sebatas aja. Sebatas-sebatas aja. Onyo nyaman sampai sejauh ini? Nyaman. Wah, kalau untuk horor mah cerita aja lah. Seneng ya? Seneng ya? Tapi Onyo pernah dengar tentang Suanggi? Suanggi belum. Belum. Jadi Uncle izin baca ya, takutnya salah informasi. Jadi Suanggi ini adalah salah satu kisah yang paling terkenal, yaitu Suanggi, makhluk mistis yang dipercaya memiliki kekuatan jahat, teman-teman. Suanggi erat kaitannya dengan praktek ilmu hitam yang digunakan oleh seorang dukun untuk membuntut atau menyakiti orang lain. Wujudnya menyeramkan dan perbuatan mengerikannya menjadi Suanggi sebagai sosok yang ditakuti. Ini dari NTT ya? Urban Legend. Kalau di sana disebutnya Atambeko. Oh, Pernah dengar? Atambeko ya. Pernah dengar? Iya. Apa yang Onyo tahu tentang Atambeko? Ya ampun. Sebutnya itu Atambeko, ya. Betul. Apa yang Onyo tahu tentang Orang Atambeko? pintar yang bisa menyerupai makhluk gaib. Orang pintar yang bisa menyerupai kayak bentuknya ular, bentuknya apa. Orang pintar bisa menyerupai siluman. Iya, Atambeko. Jadi ini Onyo dengar dari kecil. Aku dulu pernah ngejar kayak gitu. Aku teman-teman. Kejadiannya gini, Uncle. Seru nih. Sekitar bedanya itu 4 rumah dari rumah aku ada orang meninggal. Nah, yang sebelum dia meninggal ini tuh dia dirupain sama seekor babi. Ya, seekor babi yang ngeganggu dia. Nah, habis itu kita lagi nongkrong depan bakar ban. Waktu itu sama teman-teman, bakar ban habis doa malam di keliling rumah sama teman-teman, kayak masing-masing rumah kita pergi doa ke sana gitu. Nah, ada satu kemarin dia teriak-teriak itu, satu orang ini teriak gini ceritanya kayak, "Oi, tolong ya, mang lalakovi." Artinya itu tolong, ini ada babi jalan malam gitu. Kita sampai dari situ tuh karena aku berani karena ada banyak orang yang ngejar. Ya. Jadi habis itu mereka ngejar, aku juga ikut ngejar. Dapatnya waktu itu di sawah, dia masuk ke dalam sawah gitu.
Tapi pas pagi-pagi, biasanya kan kalau misalkan itu ada jejaknya dong. Iya. Pagi-pagi kita lihat nggak ada. Sama sekali nggak ada. Atam beko. Kumisan ini siapa? Yang meninggal kumisan nggak? Aduh, Tuhan Yesus. Yang meninggal kumisan? Iya, kurus. Kurus. Ikal dikit. Iya, rambutnya keriting. Oke. Iya. Aduh, sebenarnya. Aduh. Dia musuh dari si Atam Beko ini. Kalau musuh aku nggak tahu. Nggak tahu. Tapi Atam Beko ini bukan dari kampung situ ya. Iya, sebelah. Sebelah kan? Iya. Uncle nulis kumisan tadi. Kumisan rambut ikal. Iya, tulisan rambut. Iya. Kita yang meninggal. Onyo banyak kaget nih sama Uncle. Tapi nggak tahu loh, Uncle. Aku sampai masa itu kita udah kita istilahnya itu udah lupain itu sebenarnya. Kayak itu udah nggak mau peduli tentang itulah, udah nggak mau kayak bahas-bahas lagi lah gitu. Tentang itu udah kita itu karena di depan rumahnya ini tuh sering kecelakaan. Kayak mobil tiba-tiba itu kecelakaan, pasti tanya supirnya kenapa, ada perempuan di situ. Ada perempuan yang ngalangin di tengah jalan kayak gitu. Tiang listriknya ditabrak tapi nggak, tiang listriknya itu nggak ada kayak apa namanya, kayak bengkok sedikit pun nggak ada. Tiang listrik nggak ada kayak bengkok sedikit pun. Pas ditanya supirnya itu, aku punya namanya itu Manatus orangnya. Itu orang opa aku yang baik banget. Jadi dia tanya ke orang supirnya, kenapa? Tabraknya itu kenapa? Ini Momeri tahun 2015. Tahun dulu. Kenapa? Katanya ada perempuan yang berdiri depan jalan ini tuh, ada perempuan, makanya aku belok ke samping. Pas belok samping, tabraknya itu tiang listrik. Langsung itu kita kumpul, waktu itu sore hari. Belum, nggak lamanya baru yang ini. Kalau memori Onyo mobil putih ini apa ya? Onyo memang sebenarnya pengen punya mobil warna putih atau memang? Iya, aku dulu pengen punya mobil warna putih Alphard, tapi Om Robi pertama kali minta sama ayah itu ditanya waktu di basement di Pondok Indah maunya mobil apa? Maunya mobil putih Alphard kan. Aku bilang request dari itu. Terakhir ya, pada saat Onyo tadi cerita, nggak tahu kalau di Lampung tuh nama jenis pohonnya pohon petai Cina. Kalau di NTT apa ya? Onyo tahu pohon petai Cina nggak sih? Gimana ya jelasinnya? Coba cari di Google deh. Ada yang tahu nggak nama latinnya pohon petai Cina? Jenis pohon seperti ini ada nggak di dekat rumah almarhum? Nah, kayak gitu tuh. Coba di zoom in. Oh, ini bagi Mas Manggarai lagi. Oh ya, kita sering makan ini, Uncle. Oh. Kita sering makan ini. Kalau di tempat hutan itu kita sering makan ini, kasih ke kambing, terus kadang kita makan ini sendiri. Kenapa lagi nih? Ya enggak, itu ada di memorinya Onyo. Memorinya dibuka gini seneng nggak? Jadi inget masa-masa Iya, tapi dulu. takut juga pas Uncle nanya kayak tadi satu tentang teman bapak apa yang rambutnya keriting itu, kumisan. Itu sebenarnya hal yang kita dari dulu sama teman-teman pas aku sebelum kesini tuh aku udah bilang sama mereka kayak kita doain aja. Uncle tahu nggak, teman aku satunya itu meninggal. Teman yang sering kita punya rahasia banyak sama dia. Kenapa? Tentang bapak ini yang tadi yang gue bilang kumisan, dia yang paling tahu semuanya. Dia udah meninggal, tapi orangnya. Maaf, sakit. Nggak tahu sakit atau enggak, tapi dia udah meninggal. Kemarin aku baru ke NTT, pas dia meninggal itu aku sampai kaget. Maksudnya kayak dia itu orangnya baik banget. Dia itu sampai kayak udah pas pertama kali tahu tentang yang ini, yang Uncle tahu kasih fotonya, yang paling tahu kemarin biar lu nggak lapar nih gue kasih ini. Itu dia. Di hutan kita cari kayu itu dia dari awal tuh dia yang kasih ide pohon ini. petai Cina. Sebenarnya kita itu Yang ambilnya itu jambu Uncle, jambu biji. Tapi Kita nggak ada ide ini. Sumpah kita nggak ada ide ini. Dia yang kasih tahu. Nih lu pada kalau misalkan lagi lapar makan ini. Percaya sama gua, ntar pas turun beberapa setapak itu kita nggak akan itu lagi. Nggak akan lapar lagi. Bener Bang, nggak akan lapar lagi. Tapi orangnya udah meninggal. Kalau yang Umurnya sama kayak aku. Kalau yang punya kambing di rumah, bukan dia yang meninggal? Bukan, Satu itu geng temen juga? aku satu lagi. Satu geng juga. Ya satu geng juga. Aku lagi dikasih tahu. Tapi bapaknya yang punya, bukan dia. Iya, maksudnya satu rumah Iya. di situ. Nah, yang ini batangnya kambingnya dia yang kita kasih. Oh my god, Tuhane. Aduh, Om. Gitulah.
Baru ini ya ngeliat Onyo speechless. Gak apa-apa, karena Uncle itu kalau di podcast nggak hanya sekedar ngebahas yang horor-horor, tapi mau membantu. Aku tadi nggak ada kayak gini loh, Uncle, bener. Maksudnya diinformasikan tadi nanti kita bahas horor ya. Tadi kakaknya juga bilang kayak nanti Onyo bahas apa, cuman yang darah itu doang aku ceritain tadi. Iya. Nanti ceritain yang Onyo ada darah gitu. Tiba-tiba kok jadi aku yang ditanyain. Tapi Onyo nyaman kan? Nyaman. Nyaman kan? Apa mau digali lagi? Udah ya? Udah. Senang kalau misalkan Onyo bisa berbagi sesuatu yang mungkin belum para fansnya atau yang cinta sama Onyo belum tahu Tapi banyak. aku tanya sama, itu Uncle tahu gelang itu dari siapa? Maksudnya kenapa? Ada pikiran Onyo apa? pengen Uncle bawa nama Tuhan. Iya. Demi Allah di Rasulullah nggak ada yang ngasih tahu Uncle. Jadi ketika Onyo cerita, datang. Gelangnya pernah hilang tapi tiba-tiba muncul di kamar Bunda. Ya, Onyo, coba sekarang kita promo dulu singlenya yang pengen dengerin, pengen download, Aku pengen sampai beli. kayak udahlah lu, kalian kalau mau dengerin single aku dengerin ya. Speechless. Onyo sehat-sehat, sukses ya. Onyonya lagi speechless, teman-teman. Bang Robi aja mewakili. Tolong di YouTube minimal dibuat 3 juta viewers. Iya. Singlenya Onyo yang baru, video klipnya lucu banget. Produksi dari Star Hits ya. Hits Record. Hits Record. Produksi dari Hits Record, bisa juga kalian dengerin di Spotify atau beli di iTunes bisa lagunya. Kalau yang lagi patah hati, lagi mengejar seseorang, kayaknya lagu ini pas banget. Ingat, kalau kira-kira cintanya bertepuk sebelah tangan, datangnya ke Tuhan. Jangan ke dukun. Onyo speechless. Onyo Jangan ke makasih dukun, banyak ya. ya. Uncle Terima ngucapin kasih. makasih. Onyonya speechless. Dadah, Assalamualaikum.